Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita dapat bertemu kembali pada mata kuliah akuntansi sektor publik dengan pembelajaran akuntansi akrual pemerintahan. Peraturan pemerintah atau PP nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan mewajibkan pemerintah pusat dan daerah untuk menggunakan akuntansi akrual dalam menyusun laporan keuangan baik neraca, laporan operasional, dan laporan perubahan ekuitas. Nah, untuk laporan realisasi anggaran dan laporan perubahan SAL masih diizinkan untuk menggunakan akuntansi kas. Nah, standar akuntansi pemerintah hanya mengatur prinsip umum terkait definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian, pelaporan, dan pengungkapan, tetapi tidak memberikan pedoman teknis secara khusus tentang penjurnalan suatu transaksi. Dan untuk membantu mensukseskan implementasi akuntansi akrual di pemerintahan, khususnya di daerah, maka Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2013 telah mengeluarkan Permendagri nomor 64 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah. Nah, pada peraturan tersebut diberikan pedoman teknis termasuk contoh-contoh bagaimana penjurnalan transaksi yang harus dilakukan. Nah, konsep penyusunan laporan keuangan di pemerintahan pada prinsipnya menggunakan pendekatan home office, branch office atau HOBO. Pemerintah menyarankan bahwa proses penyusunan laporan keuangan ini dilakukan dengan mengkonsolidasikan laporan keuangan unit kerja yang diperlakukan sebagai kantor cabang, yaitu kementerian, lembaga, dan SKPD ke dalam laporan keuangan kantor pusat, seperti Kementerian Keuangan dan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah atau SKPKD. Jadi seolah-olah diperlakukan seperti home office dan branch office. Untuk pemerintah daerah, proses penyusunan laporan keuangannya sebagai berikut. Jadi SKPD akan menyusun LRA, neraca, LO, LPE, dan catatan ya. Catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, laporan keuangan SKPD digabungkan. Kemudian dikonsolidasikan dengan laporan keuangan SKPD yang lain menjadi laporan keuangan pemerintah daerah. Nah, untuk kepentingan konsolidasi tersebut, maka terdapat akun rekening koran PPKD ya, untuk mencatat perpindahan kas dari daerah ke kas di bendahara SKPD atau dari kas di bendahara SKPD ke kas daerah. Kita sudah mempelajarinya pada pembelajaran yang lalu sebelum ujian tengah semester ya. Sebaliknya pada PPKD atau SKPKD terdapat akun RK SKPD. Kemudian SKPKD menyusun laporan perubahan arus kas pemerintah daerah. Kemudian oleh SKPKD dilakukan proses penggabungan laporan keuangan SKPD dan penyusunan laporan perubahan SAL ya. Kemudian pencatatan akuntansi yang dilakukan SKPD itu meliputi akuntansi pendapatan LRA, pendapatan LO, belanja LRA, beban LO, kas dan setara kas, piutang persediaan dan aset serta penyusutan gitu ya. Ada juga aset lainnya, kewajiban dan koreksi kesalahan. Sementara itu, pencatatan terkait pendapatan transfer, pembiayaan, investasi jangka panjang dan dana cadangan itu tidak dilakukan oleh SKPD tetapi oleh PPKD selaku SKPKD. Nah, ini adalah persamaan dasar akuntansi pemerintahan. Aset sama dengan kewajiban plus ekuitas ditambah pendapatan LO dikurangi beban. Untuk PPKD, aset yang dicatat dan dilaporkan meliputi aset tidak lancar, RK SKPD. Tadi sudah
Saya terangkan sedikit ya tentang RKSKPD serta kewajiban yang meliputi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Sedangkan untuk SKPD, aset yang dicatat dan dilaporkan berupa aset lancar dan tidak lancar, kewajiban yang dicatat berupa kewajiban jangka pendek, dan ekuitas meliputi ekuitas dan RKPPKD. Kemudian hubungan antar laporan keuangan. Laporan keuangan yang satu dengan yang lainnya itu memiliki kaitan ya dalam hal aliran data keuangan. Laporan realisasi anggaran memiliki keterkaitan dengan laporan perubahan SAL. SAL atau silpa tahun berjalan pada LRA atau silpa awal. Itu neraca memiliki juga keterkaitan dengan laporan operasional dan laporan perubahan ekuitas. Termasuk saldo surplus atau defisit pada LO itu akan menambah atau mengurangi saldo ekuitas pada LPE. Saldo akhir ekuitas pada LPE jumlahnya akan sama dengan ekuitas. Nah, ini adalah teknik pencatatan akuntansi berbasis akrual. Jadi di sini ada laporan realisasi anggaran. Jadi anggaran ada uraian anggaran versus realisasi gitu ya. Ada pendapatan LRA, belanja, transfer, surplus atau defisit, lalu penerimaan pembayaran, pengeluaran pembiayaan, dan ketemu pembiayaan neto. Sehingga ada kita ketahui SAL atau silpanya ya, sisa anggaran lebih gitu ya. Kemudian ada laporan perubahan SAL ya, yang bersumber dari laporan realisasi anggaran. Jadi ini kita masukkan dulu SAL atau silpa tahun sebelumnya, lalu penggunaannya, kemudian tahun berjalan ditambahkan ya 125 juta yang tadinya di sini, kemudian ditambahkan di sini. Setelah ada koreksi dan lain-lain, ketemulah SAL atau silpa akhir. Kemudian hubungan laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan neraca dapat diilustrasikan sebagai berikut. Laporan operasional isinya adalah pendapatan LO, beban, surplus atau defisit operasional, kegiatan non-operasional, pos luar biasa, surplus atau defisit LO. Nah, ini ketemu sehingga dari angka di sini maka ketemu ya RKPPKD 300 juta dari beban ini. Jadi ekuitas awalnya berapa, lalu ketemu RKPPKD. Itu hubungan antara laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan neraca. Lalu setelah ditambah atau dikurangi dengan surplus atau defisit LO, ketemulah ekuitas akhir ya. Dan inilah yang nanti akan dipindahkan di sini 615. Jadi asetnya berapa, lalu ketemu kewajiban dan ekuitas. Dan ekuitas akhir yang ada di sini menjadi ekuitas yang tercatat di bagian ini. Nah, sistem akuntansi untuk memenuhi PP 71 tahun 2010 akan mengakomodasikan baik basis akrual maupun basis kas dalam satu sistem. Basis akrual itu digunakan untuk pencatatan yang mempengaruhi neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas. Sementara kalau basis kas itu digunakan untuk pencatatan transaksi yang mempengaruhi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan SAL, dan laporan arus kas. Nah, saat penerimaan kas maupun pengeluaran kas itu dilakukan dua jenis penjurnalan sekaligus. Karena penerimaan dan pengeluaran kas mempengaruhi LRA maupun LO. Untuk mencegah duplikasi pencatatan akun kas dalam sistem akuntansi berbasis akrual ini, maka dikenalkan akun baru, yaitu perubahan SAL gitu ya. Akun ini adalah akun lawan yang digunakan untuk mencatat realisasi penambahan pendapatan LRA, belanja, kemudian pembiayaan penerimaan, dan pembiayaan pengeluaran. Apabila pendapatan bertambah, maka akan menambah SAL. Kemudian, penerimaan pembiayaan akan menambah SAL, aset tetap, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban menggunakan basis akrual sebagaimana yang lazim diterapkan di sektor bisnis.
Jadi kita membayangkannya sama saja sebetulnya dengan apa yang terjadi di korporasi ya atau sektor bisnis gitu ya. Kemudian sistem akuntansi pemerintah daerah ini kan tadi dibedakan menjadi di PPKD dan SKPD. Nah, SKPD ini merupakan entitas akuntansi yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pencatatan akuntansi serta laporan akuntansi SKPD. Sementara itu, PPKD bertanggung jawab untuk menyelenggarakan akuntansi pada unit serta melakukan konsolidasi laporan keuangan sehingga nanti dari laporan keuangan SKPD itu akan menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah. Nah, ini contoh jurnal transaksi yang perlu dicatat pada PPKD dan SKPD. Pada akuntansi SKPD awal tahun ya, pemerintah daerah ringkasan anggarannya ini. Nah, jurnal yang dilakukan atau jurnal yang perlu dicatat adalah di debet estimasi pendapatan dan estimasi penerimaan pembayaran sesuai dengan data ya. Kemudian kreditnya apropriasi belanja dan apropriasi pengeluaran pembiayaan. Sesuai dengan data pada soal. Lalu pencatatan penerimaan pendapatan pajak misalnya. Ketika dikeluarkan oleh biasanya Badan Aset ya, Pengelolaan Aset Daerah BPKAD gitu ya, yaitu surat ketetapan pajak daerah. Maka pemerintah daerah bisa mengakui adanya pendapatan pajak daerah. Misalkan dikeluarkan SKP pajak bumi dan bangunan untuk Hotel Nyaman sebesar 5 juta. Jatuh tempo tanggal 30 September 2016. Nah, transaksinya diakui sebagai berikut: piutang pendapatan pajak PBB, debet ya. Kreditnya adalah pendapatan pajak PBB LO, yaitu sebesar 5 juta. Kemudian, pada tanggal 15 Juni 2016, membayar pajak PBB sebesar 5 juta melalui bank begitu ya. Lah, jurnalnya bisa kita catat sebagai berikut. Debet kas di kas daerah, kredit piutang pendapatan pajak PBB, lalu estimasi perubahan SAL di debet, kreditnya adalah pendapatan pajak PBB, tapi kita mencatatnya dia sudah di LRA. Kemudian pencatatan penerimaan pendapatan transfer. Nah, pencatatan ini bisa dilakukan ketika sudah diterbitkan dokumen resmi penetapan dana alokasi umum atau DAU ya. Misalnya saja 10 Januari pemerintah pusat mengeluarkan SK berisi pengumuman mengenai alokasi dana DAU. Nah, ini sudah bisa dicatat gitu ya. Di sini debetnya adalah piutang pendapatan DAU sebesar 300 miliar. Kreditnya adalah pendapatan DAU di LO ya. 300 miliar juga sama. Kemudian pada tanggal 15 Januari ternyata diterima DAU sebesar 25 miliar. Sehingga jurnalnya ada dua. Yang pertama kas di daerah, kemudian piutang pendapatan sebesar 25 miliar, kemudian debet estimasi perubahan SAL dan pendapatan DAU sebesar 25 miliar. Kemudian pencatatan penerimaan hibah. Ketika menerima hibah berupa uang ya, akan mempengaruhi LO dan LRA. Sedangkan jika hibah yang diterima berupa barang, maka akan dicatat di LO saja. Misalnya pada tanggal 5 Juni pemerintah daerah menerima hibah 10 unit mobil truk sampah dari pemerintah Jepang. Nah, kemudian dilakukan penilaian. Setelah dinilai atau dilakukan estimasi oleh appraisal, ditetapkan nilai per unitnya adalah 200 juta. Sehingga total hibah 2 miliar.
Jurnalnya adalah debit aset tetap kendaraan, kreditnya adalah pendapatan hibah. Lalu kalau 9 Agustus menerima hibah tunai, ya contohnya tadi kan berupa barang. Kalau tunai berarti pencatatannya adalah sebagai berikut. Ini debitnya ya, kas di daerah, kreditnya pendapatan hibah LO, lalu estimasi perubahan sal, kreditnya pendapatan hibah LRA. Besarnya adalah 500 juta. Jadi ada 2 jurnal ya. Karena kalau berupa uang mempengaruhinya di LO dan LRA, tetapi kalau berupa barang dia hanya akan dicatat di LO. Kemudian pencatatan penerimaan pendapatan non-operasional. Non-operasional yang dimaksud adalah pendapatan selain dari PAD, transfer, hibah, dan dana darurat yang tidak berasal dari kegiatan utama pemerintahan. Misalnya saja pelepasan aset non-lancar. Nah, ini tanggal 25 Oktober, pemerintah melepas kepemilikan saham yang ada di perusahaan air minum. Pemerintah memiliki 1 juta lembar saham, nilainya Rp1.000, harga jual per lembar sahamnya Rp2.000. Nah, ini ya di debit di kas daerah, lalu surplus karena ada selisih lebih ya. Kemudian surplus pelepasan investasi jangka panjang saham, lalu ada investasi saham kreditnya. Jadi kreditnya ada 2. Kemudian jurnal yang selanjutnya debit estimasi perubahan sal dan penerimaan pembiayaan LRA, besarnya 2 miliar. Kemudian pencatatan perolehan investasi. Jadi pemerintah daerah itu dimungkinkan atau boleh ya melakukan investasi dalam bentuk misalkan pembelian saham, obligasi atau surat berharga lainnya. Pengeluaran kas daerah untuk memperoleh investasi itu akan mempengaruhi neraca dan RA tentunya. Nah, di sini contoh ya, misalkan pemerintah daerah mengakuisisi PT, perusahaan tambang. Nilai perolehan investasinya 100 miliar. Nah, bagaimana jurnalnya? Jadi debit investasi jangka panjang berupa saham, kreditnya kas daerah besar 100 miliar. Kemudian jurnal selanjutnya pengeluaran pembiayaan atau penyertaan modal pada kreditnya ya, estimasi perubahan sal sebesar 100 miliar. Kemudian yang selanjutnya pencatatan perolehan aset tetap. Aset tetap yang diperoleh melalui pembelian dengan uang kas daerah akan mempengaruhi neraca dan LRA. Nah, kalau diperoleh melalui hibah, maka akan mempengaruhi neraca dan LO. Ini contohnya membeli mobil dinas ya, seharga 600 juta. Biaya pengadaannya sebesar 500 juta, sehingga jurnalnya debit aset tetap mobil, kredit kas di kas daerah. Lalu debit belanja modal kendaraan dinas, kreditnya estimasi perubahan sal sebesar 650 juta. Kemudian pencatatan beban. Beban merupakan segala bentuk pengeluaran operasional yang akan mempengaruhi LO, LRA, dan neraca. Misalnya, pada 25 Februari diterbitkan SP2D ya, itu kalau sudah terbit SP2D berarti sudah tinggal pencairan begitu ya. Jadi dalam pemerintah daerah itu tidak mudah ya dalam mencairkan pendanaan, harus melalui banyak proses dan itu sudah kita pelajari ya pada materi di sebelum ujian tengah semester. Nah, ini contohnya langsung keluar SP2DLS gitu ya untuk membayar beban bantuan sosial sebesar 100 juta. Bagaimana jurnalnya? Maka debit beban bantuan sosial di LO ya, kredit kas di kas daerah, debit belanja bantuan sosial LRA, kreditnya estimasi perubahan sal, nilainya 100 juta. Kemudian pencatatan pembayaran kewajiban.
Misalnya membayar angsuran utang jangka panjang. Nah, ini sebetulnya salah satu kenapa kok kita pemerintah daerah ini harus mencatat secara akrual, karena pada akhirnya pemerintah ini kan memiliki utang dan piutang gitu ya. Utang pinjaman kepada pihak luar, lalu piutang bisa saja pemerintah itu kadang meminjami pemerintah daerah lain misalkan. Atau pemerintah pusat meminjami pemerintah daerah, itu sangat bisa terjadi. Nah, ini misalnya ada pembayaran kewajiban. Debetnya kewajiban jangka panjang kredit kas di kas daerah, lalu debet lagi pengeluaran pembiayaan pembayaran utang kredit estimasi perubahan SAL, nilainya 200 juta. Kemudian jurnal penutup. Pada akhir tahun, PPKD perlu membuat jurnal penutup untuk menutup akun nominal, yaitu LO dan LRA. Nah, ini diperlukan ya untuk melalui atau membentuk nanti tahun buku baru, karena ini sudah diselesaikan gitu ya, harus ditutup. Nah, di sini contohnya ringkasan realisasi anggaran pemerintah daerah. Nah, ini contohnya. Kemudian bagaimana jurnal penutupnya? Nah, ini adalah jurnal penutup untuk menutup jurnal penganggaran. Debetnya apropriasi belanja, apropriasi pengeluaran pembiayaan, kredit, estimasi pendapatan, estimasi penerimaan pembiayaan. Kemudian jurnal penutup untuk menutup realisasi anggaran ke akun surplus atau defisit LRA. Debet pendapatan LRA, penerimaan pembiayaan, kredit estimasi perubahan SAL. Kemudian belanja LRA, pengeluaran pembiayaan, kemudian ada surplus atau defisit LRA. Jadi prinsipnya sama saja dengan perusahaan sektor bisnis ya, sama dengan standar akuntansi keuangan, hanya ini nama-nama akunnya tuh tentunya berbeda ya kalau di pemerintahan, tetapi secara prinsip di dalam siklus akuntansinya itu tidak jauh berbeda atau bahkan bisa dikatakan hampir sama lah begitu. Kemudian jurnal untuk menutup surplus atau defisit LRA. Debetnya surplus atau defisit LRA, kredit estimasi perubahan SAL. Sebesar apa? Sebesar surplus atau defisit LRA yang dicatat gitu ya. Lalu untuk menutup LO, pendapatan LO debet, kreditnya surplus atau defisit LO, kemudian beban ya. Kemudian surplus atau defisit LO pada ekuitas ya, kreditnya ekuitas. Lalu akuntansi SKPD. SKPD ini merupakan entitas akuntansi yang berkewajiban menyelenggarakan pencatatan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan SKPD. Tetapi dia agak berbeda dengan PPKD. Ini tidak mencatat investasi jangka panjang, tidak mencatat kewajiban jangka panjang, dana cadangan, pembiayaan. Dan akuntansi di SKPD ini nantinya akan dikonsolidasikan oleh PPKD menjadi laporan keuangan pemerintah daerah. Nanti untuk mahasiswa dapat menyimak juga contoh lain gitu ya, cara mencatat atau akuntansi di SKPD pada suplemen yang sudah saya lampirkan pada materi gitu ya. Nah, ini untuk memberikan gambaran tuh contohnya seperti ini. Misalkan ini ringkasan anggaran tahun 2016 ya. Pendapatan, belanja, kemudian ada surplus atau defisit. Nah, untuk mencatat anggaran tersebut, maka jurnalnya debet estimasi pendapatan, estimasi perubahan SAL, kredit apropriasi belanja. Kemudian pencatatan penerimaan pendapatan pajak daerah. Misalnya dikeluarkan tentang surat ketetapan pajak parkir di mall gitu ya, sebesar 4 juta untuk pajaknya. Nah, mencatatnya adalah debet piutang pendapatan pajak parkir, karena ketika kita atau pemerintah daerah sudah mengeluarkan surat ketetapan pajak, maka saat itu pula sudah bisa dilakukan penjurnalan. Kemudian kreditnya
pendapatan pajak parkir LO nilainya sebesar 4 juta. Kemudian ketika tanggal 20 Januari wajib pajak membayar, maka jurnalnya adalah sebagai berikut. Misalnya saja bendahara menerima satunya gitu ya. Nah, tanggal 20-nya yang harus dijurnal adalah kas di bendahara penerimaan, kreditnya piutang pendapatan pajak parkir, lalu estimasi perubahan sal, kreditnya pendapatan pajak parkir LRA. Lalu di tanggal 21-nya ketika disetorkan ke bank, maka debitnya RK PPKD. Nah, ini yang membedakan ya, kalau di PPKD tadi kan tidak mencatat ini, tetapi kalau di SKPD maka harus ada pencatatan kayak rekening antara gitu ya. Namanya RK PPKD. Debit kreditnya adalah kas di bendahara penerimaan karena sudah disetorkan. Kemudian pencatatan pengeluaran belanja. Misalnya 3 Januari ya, membuat SPP UP sebesar 50 juta. Nah, bagaimana pencatatannya? Ketika SPP UP ini diajukan ke pejabat penata usahaan keuangan untuk disiapkan SPM, lalu dimintakan otorisasi ya. Nah, SPM-nya terbit 5 Januari. Kemudian BUD menerbitkan SP2D. Nah, kalau udah SP2D berarti udah mau cair gitu ya. SP2D-nya tanggal 8 Januari. Dan tanggal 23 Januari, bendahara pengeluaran melakukan pembayaran atas belanja alat tulis misalkan. Sebesar 17 juta. Nah, mahasiswa bisa memahami ya gambaran betapa panjang proses yang ada di sektor publik ya, khususnya di pemerintahan, bahwa pencairan itu tidak serta-merta langsung bisa dilakukan. Jadi prosesnya itu cukup panjang karena harus melakukan pengecekan dan otorisasi dari pihak yang berwenang, utamanya yang biasa kita sebut dengan pengguna anggaran gitu ya. Nah, jurnalnya bagaimana? Di tanggal 8, debit kas di bendahara pengeluaran, kreditnya RKPPKD 50 juta ya. Lalu tanggal 23 ada beban ATK LO, kreditnya kas di bendahara pengeluaran sebesar 17 juta. Lalu jangan lupa di tanggal 23 juga kita jurnal debitnya belanja ATK LRA dan kreditnya estimasi perubahan sal. Besarannya adalah 17 juta. Jadi logika berpikirnya sama ya dengan ketika kita menjurnal milik sektor bisnis. Tetapi di sini akun-akunnya jelas berbeda dan biasanya mempengaruhi lebih dari satu laporan, sehingga di sektor publik ini jurnalnya agak cukup banyak ya. Dari tadi kita satu transaksi bisa 3 jurnal ya. Tuh. Lalu tanggal 10 April, bendahara pengeluaran membayar honorarium pegawai sebesar 10 juta menggunakan uang persediaan. Maka jurnalnya adalah debit beban pegawai LO, kredit kas di bendahara pengeluaran, debit belanja pegawai LRA, kredit estimasi perubahan sal sebesar 10 juta. Lalu tanggal 1 Mei membayar gaji pegawai sebesar 75 juta menggunakan LS ya. Kalau tadi UP, sekarang LS. Maka untuk mencatatnya adalah sebagai berikut. Debit beban pegawai LO, kreditnya RKPPKD, debit belanja pegawai LRA, kreditnya estimasi perubahan sal. Besarnya sama, 75 juta. Kemudian pada tanggal 1 Juni, Dinas A memesan seragam pakaian dinas sebesar 20 juta. Lalu pihak ketiga menyerahkan barang seragam tersebut tanggal 10 Juni. Berita acara tanggal 10 Juni. Lalu 11 Juni diajukanlah SPP LS untuk membayar tagihan. Jadi kalau kerja sama pemerintah daerah ini memang harus
istilahnya menggunakan dana talangan terlebih dahulu ya, karena pembayaran itu bisa dilakukan baru setelah barang itu ada, baru setelah serah terima barang itu ada. Nah, di sini PPK SKPD kemudian menyiapkan SPM untuk diotorisasi ke BUD ya, Bendahara Umum Daerah. Lalu pada tanggal 15 Juli dikeluarkanlah SP2D-LS. Nah, jurnalnya adalah beban barang dan jasa LO, kreditnya utang beban barang dan jasa, lalu debit utang beban barang dan jasa RKPPKD, kreditnya ya, lalu belanja barang dan jasa, kreditnya estimasi perubahan SAL. Masing-masing nilainya sama, hanya tanggal-tanggalnya ini berbeda untuk menunjukkan bahwa adanya aset tetap yang hilang adalah mobil. Nilai bukunya 30 juta, akumulasi penyusutan 10 juta. Jurnalnya akumulasi penyusutan mobil 10 juta, lalu defisit dari kegiatan non-operasional 30 juta. Kemudian kreditnya adalah aset tetap dari harga mobil tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah jurnal penutup ya. Pada akhir tahun, Dinas A memiliki realisasi anggaran sebagai berikut. Nah, nih contoh realisasi anggaran. Kemudian jurnal penutup untuk menutup anggaran, debitnya apropriasi belanja, kreditnya estimasi perubahan SAL, estimasi pendapatan, besarannya sesuai ya dengan soal. Apropriasi belanjanya 52 miliar, lalu estimasinya perubahan salnya 2 miliar, estimasi pendapatan 50 miliar. Lalu jurnal penutup untuk menutup realisasi anggaran ke akun surplus atau defisit LRA. Debitnya pendapatan LRA, kreditnya belanja, lalu ada surplus atau defisit, sepertinya ini surplus. Lalu surplus atau defisit RA tersebut harus ditutup ke estimasi perubahan SAL sebesar surplus atau defisitnya yaitu 500 juta. Lalu jurnal pada LO ini ya, debit pendapatan LO, kredit surplus atau defisit LO kalau kredit bebannya, lalu surplus atau defisit LO pada ekuitas. Nah, itu jadi sudah bisa dipahami ya. Baik, terima kasih atas perhatian seluruh mahasiswa. Ini bisa saya akhiri ya. Semoga pertemuan hari ini membawa manfaat untuk kita semua, dan mahasiswa disilakan untuk mempelajari juga suplemen yang sudah saya share pada LMS gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.